Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan Aditya, seorang perwira tinggi kepolisian yang terjerat dalam sebuah insiden tilang saat musim mudik. Ketika ia menilang seorang polisi junior, Bribka Jaka, yang tak mengenalnya, Aditya merasa dipermalukan dan bertindak dengan arogan untuk membalasnya. Namun, tindakan tersebut malah berujung pada pemecatannya setelah publik dan rekan-rekannya mulai menilai keputusannya. Dalam keterpurukannya, Aditya mulai merenung dan menyadari kesalahannya, belajar tentang pentingnya disiplin, harga diri, dan komunikasi dalam menjalankan tugas, serta bagaimana ia harus merelakan ego dan memperbaiki dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar tentang cerita yang kamu nikmati, dan tentu saja, subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Episode 1, Perjalanan Mudik. Langit pagi Jakarta masih redup saat Kombes Aditya menyalakan mesin mobilnya. Hari itu, ia dan istrinya, Rina, akan mudik ke Madiun, kampung halamannya yang sudah lama tak mereka kunjungi. Sebagai perwira tinggi polisi, Aditya jarang mendapat kesempatan untuk berlibur. Waktu dan tugas selalu menjadi tembok pemisah antara dirinya dan keluarga. Namun, kali ini, ia bersikeras untuk pulang. Rina, yang duduk di sebelahnya, tersenyum hangat. Akhirnya kita bisa mudik juga, Mas, katanya. Aditya membalas senyum itu, meskipun di dalam hatinya ada kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Jakarta masih setengah terlelap ketika mereka mulai melaju ke arah tol. Tapi begitu memasuki jalur utama, realitas arus mudik langsung menghantam mereka. Ribuan kendaraan bergerak perlahan seperti ular raksasa yang merayap tanpa henti. Klakson bersahut-sahutan, motor saling menyelip dengan nekat, dan wajah-wajah lelah para pemudik terlihat di setiap sudut. Aditya menggenggam kemudi lebih erat. Seperti biasa, macet total, gumamnya. Rina, yang terbiasa dengan sikap suaminya, hanya menghela napas dan kembali menatap keluar jendela. Setelah berjam-jam terjebak dalam kemacetan, kesabaran Aditya mulai terkikis. Ia melihat celah di jalur kanan yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat. Sebentar saja, biar kita cepat keluar dari kemacetan, katanya sambil memutar setir. Rina menoleh tajam. Mas, jangan, itu jalur khusus, tegurnya. Namun, Aditya hanya terkekeh. Aku polisi, Dik, siapa yang mau menilangku, katanya, mencoba mencairkan suasana. Rina tahu suaminya keras kepala, tetapi ia tidak menyangka Aditya akan mengabaikan aturan yang selama ini ia tegakkan. Kilometer demi kilometer berlalu, dan mobil mereka terus melaju di jalur yang seharusnya tidak mereka gunakan. Aditya merasa percaya diri, mengira tidak akan ada yang berani menghentikannya. Namun, di kejauhan, ia melihat sebuah pos penyekatan dengan beberapa polisi lalu lintas yang berjaga. Santai saja, aku bisa mengurus ini, bisiknya pada Rina yang mulai gelisah. Tetapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia baru saja mengambil langkah yang keliru. Saat mobil mereka mendekati pos, seorang polisi berseragam dengan sikap tegas mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berhenti. Aditya melirik kaca spion, berharap bisa menghindari pemeriksaan, tetapi jalanan sudah terlanjur padat. Ia akhirnya menginjak rem. Polisi itu berjalan mendekat, wajahnya tanpa ekspresi, matanya penuh kewaspadaan. Selamat pagi, Pak, bisa saya lihat surat-surat kendaraannya? Tanyanya dengan nada formal. Aditya tersenyum kecil, mengeluarkan dompetnya, lalu dengan percaya diri berkata, saya Kombes Aditya, dari Jakarta. Bisa kita selesaikan ini dengan baik. Namun, tak ada perubahan di wajah polisi itu. Ia tetap berdiri tegak, ekspresinya sama sekali tidak berubah. Sejenak, udara terasa lebih berat di dalam mobil. Rina mencengkeram tas di pangkuannya, menahan napas. Aditya, yang selama ini terbiasa dengan penghormatan dan perlakuan khusus, tiba-tiba merasa sesuatu yang ganjil. Polisi itu tidak menunjukkan rasa gentar atau hormat berlebihan. Justru, ia menatap Aditya dengan sorot mata yang tajam, seakan tak peduli siapapun orang di hadapannya. Dan pada saat itu, Aditya sadar, ini bukan pertemuan biasa. Episode 2, Jalanan yang Padat. Aditya masih duduk di balik kemudi, menatap polisi yang berdiri tegak di samping mobilnya. Udara di sekitar mereka terasa tegang, seolah waktu berhenti sejenak. Bribka Jaka, polisi lalu lintas yang menghentikan mereka, tidak terpengaruh oleh nama besar yang disebutkan Aditya. Dengan nada datar dan penuh ketegasan, ia mengulangi permintaannya, maaf, Pak. Bisa tunjukkan SIM dan STNK-nya. Seketika, rahang Aditya mengeras. Ia tidak terbiasa diperlakukan seperti ini, terlebih oleh bawahan di institusi yang sama. Rina bisa merasakan perubahan sikap suaminya. Ia menekan lengan Aditya pelan, memberi isyarat agar tetap tenang, tapi Aditya hanya menghela napas panjang, berusaha menahan emosinya yang mulai mendidih. Beberapa pemudik di sekitar pos penyekatan mulai memperhatikan situasi. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu, melihat seorang pria berwibawa dalam mobil mewah berdebat dengan seorang polisi lalu lintas di tengah keramaian. Aditya akhirnya mengeluarkan surat-surat yang diminta,
tapi ekspresinya menunjukkan ketidaksabaran. Bribka Jaka menerimanya dengan tenang, matanya meneliti setiap detail dengan cermat. Lalu, dengan suara tetap tegas, ia berkata, "Pak, Anda melanggar marka jalan. Saya harus memberikan surat tilang." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar dada Aditya. Rina menahan napas, mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, karena suaminya, seorang perwira tinggi, baru saja ditilang oleh seorang polisi berpangkat lebih rendah di depan begitu banyak orang. Episode 3, Pos Penyekatan. Aditya menatap Bribka Jaka dengan sorot mata tajam, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kamu tahu siapa aku?" Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Namun, Jaka tetap tenang, seolah sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. "Maaf, Pak, aturan tetap aturan. Anda melanggar marka jalan dan ini adalah tindakan yang harus kami tindak lanjuti," jawabnya tanpa ragu. Beberapa pemudik yang sedang menunggu pemeriksaan mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di pos penyekatan ini. Sementara itu, Rina menggenggam tangannya sendiri dengan cemas, merasa bahwa situasi ini bisa meledak kapan saja. Aditya merasakan panas di dadanya. Sebagai perwira tinggi, ia terbiasa dihormati, diperlakukan dengan penuh respek oleh anggota kepolisian lainnya. Namun sekarang, di hadapan seorang polisi lalu lintas berpangkat jauh di bawahnya, ia diperlakukan seperti warga sipil biasa. Rasa malu mulai merayap di benaknya. Dengan rahang mengatup, ia merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu identitasnya, dan menyodorkannya ke Jaka. "Lihat baik-baik, aku Kombes Aditya dari Polda Metro Jaya. Sekarang, apakah kamu masih ingin menilangku?" Katanya, suaranya tajam dan penuh tantangan. Namun, alih-alih gentar, Jaka menatapnya dengan mata yang sama sekali tidak berubah. "Dengan hormat, Pak Kombes," katanya dengan nada yang tetap tenang, "Bapak adalah seorang pemimpin di kepolisian. Justru karena itu, Bapak seharusnya menjadi contoh yang baik. Saya tetap harus menjalankan tugas saya." Detik itu juga, darah Aditya mendidih. Bukan hanya karena ketegasan Jaka, tapi karena harga dirinya yang baru saja dipertaruhkan di depan begitu banyak mata yang menyaksikan. Episode 4, Konfrontasi Tak Terduga. Udara di pos penyekatan terasa semakin tegang. Aditya mengepalkan tangannya di atas setir, matanya menatap Jaka. Dengan tajam, suasana di sekeliling mereka menjadi hening, seolah para pemudik yang menyaksikan tahu bahwa mereka sedang berada di tengah drama besar. "Kamu berani menilang atasanmu sendiri." Suara Aditya terdengar dingin, hampir seperti ancaman. Namun, Jaka tetap berdiri tegak, tanpa sedikit pun menunjukkan keraguan. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak," jawabnya tegas. Kata-kata itu, sederhana namun tajam, menusuk ego Aditya lebih dalam. Selama bertahun-tahun bertugas di kepolisian, belum pernah ada seorang anggota di bawahnya yang menolak perintahnya seperti ini. Rina bisa merasakan amarah suaminya yang sudah di ujung tanduk. Dengan lembut, ia menyentuh lengan Aditya, mencoba meredakan tensi yang semakin memanas. "Mas, sudahlah, ini bukan masalah besar," bisiknya penuh harap. Namun, bagi Aditya, ini bukan sekadar soal tilang. Ini adalah soal harga diri, soal kehormatannya sebagai seorang perwira. Dengan napas berat, ia merogoh ponselnya, lalu menekan nomor seorang perwira senior di kesatuannya. "Brigadir ini telah bertindak tidak hormat terhadap atasannya sendiri," katanya dengan suara penuh tekanan. "Aku ingin dia dicopot dari tugasnya. Sekarang juga." Jaka tetap diam, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Sementara itu, Rina menundukkan kepala, menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar dari sekadar tilang sedang terjadi, sesuatu yang mungkin tidak akan bisa diperbaiki dengan mudah. Episode 5, Amarah Sang Perwira. Telepon di tangan Aditya masih menempel di telinganya, suaranya tegas dan penuh tekanan. Di seberang sana, perwira senior yang ia hubungi terdiam sejenak, seakan tak percaya dengan permintaan yang baru saja ia dengar. "Aditya, kau yakin ingin melakukan ini?" "Dia hanya menjalankan tugasnya," suara dari telepon terdengar ragu. Namun, Aditya sudah terlanjur terbakar emosi dan merasa harga dirinya diinjak. "Aku tidak peduli, aku ingin dia dicopot dari tugasnya sekarang juga. Dia tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi," katanya, suaranya meninggi. Beberapa polisi lalu lintas lain yang bertugas mulai menatap Jaka dengan sorot mata prihatin, tapi Jaka tetap berdiri tegak, menatap Aditya tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan. Rina, yang sejak tadi berusaha menenangkan suaminya, kini semakin gelisah. Ia tahu suaminya sedang mengambil keputusan dengan emosi, bukan dengan akal sehat. "Mas, tolong pikirkan lagi. Jangan karena hal sepele ini, kamu menghancurkan karir seseorang." Suaranya hampir memohon, tapi Aditya tak menggubrisnya. Tak lama kemudian, Jaka menerima panggilan radio dari komandannya. "Bribka Jaka, segera kembali ke markas. Efektif mulai sekarang, kau dibebas tugaskan dari operasi ini." Suara di radio terdengar berat. Beberapa polisi yang berdiri di dekatnya tampak terkejut, beberapa bahkan terlihat kesal.
Namun, Jaka tetap tenang. Ia mengangkat tangan hormat pada komandannya di radio, lalu menatap Aditya dengan mata tajam, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan sorot penuh harga diri. "Terima kasih atas keputusannya, Pak," katanya, suaranya tetap tenang. Aditya membalas tatapan itu, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang menusuk dalam dirinya, sesuatu yang tak ia sadari mulai menggerogoti rasa bangganya sendiri. Episode 6, Kabar Pemecatan. Bribka Jaka melepas topinya perlahan, menarik napas dalam saat kenyataan mulai meresap ke dalam dirinya. Ia telah diberhentikan dari tugasnya di pos penyekatan, bukan karena kesalahan, tetapi karena ia berani menegakkan aturan pada seseorang yang lebih berkuasa. Rekan-rekannya menatapnya dengan sorot mata simpati, namun tak ada yang berani membela di hadapan Kombes Aditya. Sementara itu, di dalam mobil, Rina memandangi suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kecewa, sedih, dan marah yang tertahan. "Apa kamu benar-benar harus melakukan ini, Mas?" Suaranya bergetar, hampir seperti bisikan. Aditya masih menyandarkan punggungnya di kursi, ekspresinya datar, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa janggal, meskipun ia tak ingin mengakuinya. Sementara itu, di markas kepolisian, kabar pemecatan Jaka menyebar dengan cepat. Para perwira lain mulai mempertanyakan keputusan tersebut, dan bahkan beberapa senior Aditya mulai melihat kasus ini sebagai sesuatu yang mencoreng nama baik institusi. Tak butuh waktu lama sebelum rekaman insiden tilang itu mulai beredar, dari kamera pengawas hingga rekaman amatir beberapa pemudik yang menyaksikan kejadian tersebut. Video itu menjadi perbincangan hangat di antara para anggota kepolisian, menciptakan gelombang ketidakpuasan yang semakin besar. Di sudut hatinya, Aditya tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan, sesuatu yang tidak bisa ia hentikan dengan pangkat atau kekuasaan yang ia miliki. Namun, ia masih menyangkal, menganggap ini hanya badai kecil yang akan berlalu begitu saja. Tanpa ia sadari, badai itu justru semakin membesar, mengarah langsung kepadanya. Episode 7, Gelombang Balasan. Dalam hitungan jam, insiden tilang itu menjadi pembicaraan hangat di kalangan internal kepolisian dan masyarakat. Video rekaman yang memperlihatkan bagaimana seorang perwira tinggi menggunakan jabatannya untuk menjatuhkan seorang bawahan yang hanya menjalankan tugasnya menyebar luas di media sosial. Komentar-komentar pedas membanjiri unggahan tersebut, menyebut Aditya sebagai simbol arogansi dalam tubuh kepolisian. Sementara itu, di markas besar, telepon-telepon berdering tanpa henti, wartawan mulai mencari konfirmasi, dan beberapa petinggi kepolisian mulai merasa tekanan dari publik. "Ini bisa menjadi bencana bagi institusi kita," ujar salah satu perwira tinggi dalam rapat darurat yang dipimpin langsung oleh Kapolda. Sorot matanya tajam menatap Aditya yang duduk di ujung ruangan, wajahnya mulai kehilangan keangkuhan yang selalu ia bawa. Di rumah, Rina hanya bisa menatap layar ponselnya dengan napas tertahan. Komentar-komentar yang bermunculan semakin menyudutkan suaminya. "Mas, ini sudah keterlaluan. Nama kamu ada di mana-mana," katanya dengan nada cemas, mencoba membuka percakapan. Namun, Aditya hanya menghela napas berat, menekan pelipisnya. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah kecil yang bisa ia tutup dengan pangkatnya. Lalu, sebuah panggilan masuk di ponselnya. Nama yang tertera di layar membuat jantungnya berdegup kencang, "Kapolri." Dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan itu. "Aditya," suara berat di seberang sana terdengar dingin. "Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Datang ke kantor sekarang juga. Kita akan membahas nasibmu." Detik itu juga, Aditya merasa seperti dunia yang selama ini ia kendalikan mulai runtuh di sekelilingnya. Episode 8, Kejatuhan Sang Perwira. Aditya berdiri di depan cermin, mengenakan seragam kebanggaannya yang kini terasa lebih berat dari biasanya. Panggilan dari Kapolri masih terngiang di kepalanya, menggema seperti lonceng kematian bagi karir yang telah ia bangun bertahun-tahun. Rina memandangnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Mas, mungkin masih ada jalan keluar," ucapnya lirih, tapi Aditya tahu bahwa tak ada lagi jalan mundur. Publik sudah menuntut keadilan, institusi kepolisian sedang berada dalam tekanan besar, dan semua mata kini tertuju padanya. Dengan langkah berat, ia menuju ke markas besar, di mana ruangan rapat penuh dengan perwira tinggi yang telah menunggunya. Begitu ia masuk, suasana ruangan terasa dingin, tatapan rekan-rekannya bukan lagi penuh hormat, melainkan penuh penilaian dan kekecewaan. Kapolri menatapnya tajam sebelum akhirnya membuka suara. "Aditya, kau telah mencoreng nama baik kepolisian. Institusi ini dibangun dengan disiplin dan kehormatan, bukan dengan arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan." Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Aditya mencoba membela diri, tapi tak ada satupun suara yang berpihak padanya. Bukti sudah terlalu kuat, tekanan publik sudah tak terbendung. "Mulai hari ini, kamu dicopot dari jabatanmu dan dipecat dari kepolisian," lanjut Kapolri dengan tegas. Kata-kata itu menghantam Aditya lebih keras daripada pukulan fisik. Napasnya tercekat, tangannya mengepal, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Ia telah jatuh, bukan karena musuh,
tapi karena dirinya sendiri. Saat ia keluar dari ruangan, langkahnya terasa hampa, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Episode 9, Kehilangan dan Penyesalan. Setelah keputusan pemecatannya, Aditya kembali ke rumah dengan langkah yang semakin berat. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa seluruh hidupnya, karir yang telah ia bangun dengan susah payah, kini runtuh dalam sekejap. Rina yang menunggu di ruang tamu hanya bisa menatapnya dengan penuh kecemasan, wajahnya tampak lelah dan bingung. "Mas, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar, namun Aditya hanya bisa menggelengkan kepala, tidak tahu harus mulai dari mana. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Rina yang selalu berada di sampingnya, kini merasakan betapa dalam luka yang dirasakan suaminya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, melihat lelaki yang dulu begitu dihormati dan diandalkan, kini hancur tak berdaya. Malam itu, Aditya duduk terdiam di ruang tamu, tangan yang biasa memegang kendali kini tak lagi mampu mengendalikan apapun. Semua yang ia banggakan, jabatan, kekuasaan, bahkan rasa hormat yang selama ini ia terima, telah hilang dalam satu keputusan yang gegabah. Di luar, suara kendaraan dan hiruk pikuk kota Jakarta masih terdengar, tetapi bagi Aditya, dunia terasa begitu sepi. Rina duduk di sampingnya, tanpa berkata-kata, hanya memegang tangannya, mencoba memberi sedikit kenyamanan di tengah kehancuran yang sedang melanda keluarga mereka. Aditya merasa sangat kehilangan, bukan hanya karirnya, tetapi juga dirinya yang dulu begitu yakin akan segala hal. Semua itu kini menjadi pelajaran pahit tentang kesombongan, ego, dan betapa rapuhnya sebuah kepercayaan. Episode 10, Refleksi dan Pembelajaran. Hari-hari setelah pemecatannya berlalu dengan lambat, Aditya merasa terasing dari dunia yang dulu sangat ia kenal. Ia tidak lagi mengenakan seragam kebanggaan itu, tidak lagi menjalani rutinitas sebagai seorang perwira tinggi. Setiap pagi, ketika ia menatap cermin, ia merasa seperti seorang pria asing yang kehilangan arah. Rina mencoba mendukung, meski ia sendiri merasa bingung dan hancur melihat suaminya terpuruk seperti ini. Di tengah keputusasaannya, Aditya mulai merenung, menilai kembali semua yang telah terjadi. Ia teringat saat pertama kali menilai Jaka dengan mata penuh rasa angkuh, dan bagaimana ia mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang telah membesarkan dirinya. Ternyata, dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan harga dirinya, ia malah kehilangan semuanya. Pada suatu malam, ketika suasana terasa lebih tenang, Aditya memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah lama ia hindari, markas tempat ia dulu bertugas. Di sana, ia berdiri di tengah halaman, merasakan angin malam yang sejuk, dan menatap bangunan yang dulu ia anggap sebagai rumah kedua. Tiba-tiba, wajah Bribka Jaka muncul dalam ingatannya, bukan lagi sebagai seorang bawahan, tetapi sebagai seseorang yang dengan tegas memegang prinsip, yang tak tergoyahkan oleh tekanan dan pangkat. Disitulah, untuk pertama kalinya, Aditya merasa ada sedikit rasa hormat yang tumbuh dalam dirinya untuk Jaka, seorang polisi yang hanya menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Ia menyadari bahwa dalam perjalanan hidupnya, ia terlalu sering melupakan nilai-nilai dasar itu. Dengan hati yang berat namun penuh penyesalan, Aditya bertekad untuk memperbaiki dirinya, untuk menjadi lebih baik, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang pernah ia sakiti.